1, 2, 3. Nah, everybody, seperti biasa masih bersama saya dan kali ini saya akan mencoba merangkum sebuah film India yang sangat sedih sekali. Dan film ini berjudul Kabil. Film ini bercerita tentang kisah cinta dua insan yang buta dan berakhir tragis. Sebab sang wanita memilih mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri akibat tidak kuasa karena kerap diruda paksa oleh tetangganya. Dan di awal film kita akan dibuat baper oleh adegan-adegan romantis dari sepasang kekasih tersebut. Dan kemudian film ini akan dilanjut dengan adegan-adegan yang akan membuat Anda menangis karena film ini sangat menyedihkan. Jadi sahabat, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita intro sejenak dan intro. Tolong di subscribe dong. Nah, di awal film tampaklah seorang pria buta yang sedang memasak telur ceplok dan pria ini bernama Rohan. Kemudian secara tiba-tiba telepon berdering dan rupanya itu adalah telepon dari Ibu Mukherjee yang dimana dia adalah seorang petugas biro jodoh. Dan setelah itu Ibu Mukherjee menyuruh Rohan untuk pergi ke kafe karena dia telah menemukan wanita yang cocok untuknya. Dan Rohan adalah pria buta yang baik hati dan memiliki banyak sekali bakat spesial, seperti bisa menirukan suara, menari, memasak, dan lain-lain. Dan setelah selesai makan, Rohan pun bergegas menuju ke kafe guna bertemu sang pujaan hati. Dan beberapa detik kemudian, kini Rohan telah sampai di kafe bersama temannya. Dan setelah itu, dia pun diperkenalkan dengan seorang wanita yang juga buta dan beliau bernama Supriya Salma. Dan akhirnya Mas Rohan dan Mbak Supri pun saling berbincang-bincang hingga menimbulkan benih-benih cinta di antara mereka. Dan meski begitu, tapi rupanya Mbak Supriya merasa tidak ingin menikah dan beberapa detik kemudian mereka telah keluar dari kafe untuk melihat upacara perayaan Dewa Ganesha. Dan di sini terlihat seorang pria misterius yang tampak terpesona akan kecantikan dan kemolekan dari tubuh Mbak Supriya. Dan siapakah mas-mas brewok ini? Lanjut. Keesokan harinya, Mas Rohan pun mengunjungi Mbak Supriya di tempat kerjanya dan kemudian di sini terungkap jika Mbak Supriya adalah pemain piano di tempat menari. Dan setelah sedikit berbincang-bincang, akhirnya Mas Rohan pun mengajak Mbak Supriya menari dan hal ini membuat seluruh orang di gedung menjadi geleng-geleng kepala kala melihat kepiawaian mereka dalam menari. Dan adegan pun berlanjut, kini Rohan dan Supri pun pergi jalan-jalan ke sebuah mall dan saat di keramaian mereka berdua pun terpisah. Dan hal ini membuat Rohan kebingungan mencari Supri dan begitulah sebaliknya. Hingga akhirnya Rohan pun meminjam halu-halu pada seorang penyanyi dan memanggil Mbak Supriya Salma. Dan akhirnya mereka berdua pun dapat bertemu dan hal ini membuat para kaum jomblo di mall menjadi baper. Dan setelah berbagai adegan-adegan romantis lainnya seperti melihat apartemen bersama, pergi ke wahana, dan lain sebagainya, akhirnya mereka berdua pun mantap untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, yaitu sebuah mahligai pernikahan. Beberapa menit kemudian dan hari bahagia itu pun telah tiba dengan resepsi yang cukup sederhana dan hanya dihadiri oleh para tetangga. Akhirnya mereka kini sudah resmi menjadi suami istri. Dan di malam harinya mereka pun melakukan malam pertama seperti para pengantin lainnya dan sudahlah lanjut. Dan setelah menikah, kini Rohan pun mulai bekerja kembali sebagai dubber film kartun. Dan saat pulang kerja, di malam itu Rohan pun mengajak Mbak Supri sang istri tercinta untuk makan di warung Mas Bambang. Dan kemudian saat pulangnya mereka bertemu dengan pria misterius tadi yang rupanya pria itu bernama Amit dan dia bersama temannya yang bernama Wasim. Dan dari sinilah kisah menyedihkan itu bermula. Nah, di malam itu Amit dan Wasim pun lantas mengganggu Rohan sekaligus menggoda Mbak Supri dan kemudian Rohan pun marah lalu menyerang Amit. Dan setelah itu Amit pergi meninggalkan mereka berdua dan keesokan harinya karena Rohan merasa terancam atas ulah Amit tersebut, hal ini membuat Rohan menelepon bos apartemen dan meminta agar apartemennya segera diselesaikan. Dan setelah itu Rohan pun kembali bekerja dan Supri pun pergi sebentar ke rumah tetangga. Supriya. Dan karena lupa mengunci pintu, akhirnya saat kembali ke rumahnya, tiba-tiba Supri pun langsung dibekap dari belakang oleh Amit dan Wasim. Dan kemudian akhirnya Supri pun diruda paksa oleh kedua pria cabul ini. Dan di sore harinya saat Rohan baru pulang dari kantor, Rohan pun mendadak terkejut kala mendapati Supri yang tengah terikat tidak berdaya di ranjang. Dan dengan keadaan geram, Rohan pun lantas menghubungi kantor polisi dan melaporkan kasus pemerkosaan ini.
Dan kemudian Pak Kapolres Inspektur Chobe pun mengatakan jika Rohan harus membuat laporan medis sebelum 24 jam sebagai alat bukti. Dan setelah itu Inspektur Chobe pun mendapat telepon dari seseorang, dan setelah itu Inspektur Chobe hanya diam saja dan siapakah yang menelepon Inspektur Chobe? Nah, beberapa detik kemudian dengan dikawal polisi, akhirnya Rohan dan Supri pun menuju rumah sakit guna melakukan laporan medis. Dan di tengah-tengah jalan mereka pun diberhentikan oleh orang-orang suruhan Amit, yang dimana mereka rupanya telah bersekongkol dengan para polisi untuk menculik Rohan dan Supri agar gagal melakukan laporan medis. Dan setelah disekap di gudang, akhirnya mereka berdua pun dilempar ke pantai, dan setelah itu beberapa jam kemudian akhirnya mereka berhasil sampai ke rumah sakit untuk melakukan laporan medis. Namun sayang mereka sudah lebih dari 24 jam dan hal ini membuat laporan medisnya tidak bisa dilakukan karena semua bukti sudah hilang karena tersapu air laut dan karena waktu yang telah habis. घंटे के बाद आए तो वो भी भीगकर all evidence seems to have been washed out. Dan keesokan harinya mereka pergi ke kantor polisi lagi, dan sesampainya di sana Inspektur Ladusing pun meminta laporan medis. Dan kemudian Rohan pun menjelaskan jika laporan medisnya gagal karena mereka kemarin disekap di gudang, tapi rupanya Pak Inspektur Ladusing yang sebenarnya sudah bekerja sama dengan Amit pura-pura tidak mempercayainya. No clinical evidence of rape. साफ-साफ लिखा है. Dan Pak Polisi tersebut malah menuduh jika Rohan dan Supri telah membuat laporan palsu, dan hal ini membuat Rohan marah hingga terjadilah sedikit keributan di antara mereka. Dan kini Rohan dan Supri pun telah sampai di rumah, tapi di malam itu Rohan tampak sangat kecewa dan Supriya juga merasa tidak enak hati. Dan di malam itu hubungan mereka berdua menjadi kurang harmonis, dan semua ini diakibatkan karena Rohan merasa jika Supriya sudah tidak suci lagi. Dan di sini saya bisa merasakan apa yang sedang dirasakan Rohan, tapi ya mau bagaimana lagi Bung, namanya juga musibah. Di pagi harinya saat Rohan bekerja, Rohan pun tidak bisa fokus dan terus memikirkan kejadian semalam. Dan sambil mencoba berpikir jernih, Rohan pun mulai bisa menerima semua musibah ini. Dan di sore harinya saat ia sampai di rumah, Rohan pun lantas mencari Mbak Supri. Dan saat menuju ke kamar, Rohan pun kebingungan mencari Supriya. Dan dalam kesendirian, Rohan pun menyampaikan permohonan maaf sekaligus berniat memulai semuanya dari nol. Dan siapa sangka saat Rohan duduk di ranjang, tiba-tiba Rohan memegang kaki yang berada di atas bahunya. Dan hal ini membuat Rohan kaget setengah mati. Loh, kaki apa ini? Dan tiba-tiba saat menengok ke atas, ternyata itu adalah kaki Supri, dan kini Supri sudah terbujur kaku akibat gantung diri. Dan hal ini membuat jiwa Rohan hancur berkeping-keping, sebab satu-satunya orang yang paling dicintainya kini telah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Dan keesokan harinya, masih di hari yang berduka, tiba-tiba datanglah seorang politisi yang bernama Tuan Selar. Dan dia adalah kakak dari Amit, sekaligus salah satu pengusaha top di kota Mumbai yang hendak nyalonin jadi bupati di Perindapan Timur. Dan saat bertaksiah di rumah Rohan, Tuan Selar pun memuji kecantikan Supriya, sekaligus menekan Rohan agar melupakan masalah ini dan jangan berbicara apapun pada media. Kemudian Tuan Selar juga mengatakan jika saat ini kepolisian berada di bawah kendalinya, jadi jangan coba-coba melawan kami Rohan. Dan setelah memberikan sedikit ancaman, kini Tuan Selar pulang dan meninggalkan Rohan yang masih berduka. Dan setelah itu Rohan pun teringat jika kemarin ia merasa menduduki sebuah surat misterius di ranjang, dan kemudian dia pun pergi ke kamar untuk mencari surat itu. Dan rupanya itu adalah sebuah surat wasiat yang ditulis Supri sebelum ia bunuh diri. Dan rupanya di sini terungkap jika sebelum bunuh diri rupanya Supriya telah diruda paksa lagi oleh Amit dan Wasim. Dan akibat tidak tahan diruda paksa berkali-kali, akhirnya Supriya pun memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Dan di sini air mata saya pun meleleh membayangkan hal itu. Oke, lanjut. Kemudian dalam keadaan sedih, Rohan pun menuju ke kantor polisi untuk menemui Inspektur Chobe. Dan saat tiba di kantor polisi, dia pun malah hendak diusir oleh Inspektur Ladusing. बोला तेरे को समझता नहीं क्या? बंदोबस्त पे है साहब. चौबे साहब, चौबे साहब. चौबे साहब, मैं आपसे बात करना चाहता हूं. Dan kemudian karena merasa iba, akhirnya Inspektur Chobe pun menemui Rohan, dan di sini Rohan pun mengatakan tentang kekecewaannya pada pihak kepolisian yang tidak peduli dengan kasus yang menimpa istrinya ini.
Dan dengan tenang Inspektur Chobe pun mengatakan jika dia tidak punya cukup bukti untuk melanjutkan kasus ini, dan Rohan pun lantas mengatakan, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, अब करना पड़ेगा. dan hal ini berarti Rohan akan melakukan sebuah aksi balas dendam terhadap Amit dan kawan-kawan. Kemudian Rohan pergi meninggalkan kantor polisi untuk mencari keadilannya sendiri dan bersambung.